Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita Anatomi Bola. Itu udah berapa lama nih nggak siaran, Bang? Udah 2 minggu ini. 2 minggu ya berarti Iya. ya. Kemarin libur dulu lah. Ya libur ya, Karena ada sesuatu lah gitu. ada something lah. Jadi kita ngebahas apa nih, karena kan sekarang kan baru awal musim ya. Betul. Dia Liga Inggris, Liga apa namanya, La Liga, La Liga sama Liga Belanda Liga ya. Belanda ya udah mulai. Nah kalau kayak Serie A terus Liga Jerman juga nyusul minggu ini bakal bertanding. Oh iya, sama La Liga juga mulai ya, udah mulai juga ya. Ya udah mulai kemarin tuh kan dari Barca lawan Mallorca, terus Iya, betul. kemarin malam Terakhir Madrid ya. Madrid lawan Madrid ini juga apa, Osasuna. Betul, yang mereka menang kan. Alot itu tuh. Ya itulah paling yang kita bahas Liga Premier ya. Ya Premier League dulu. Liga Premier Ya. yang udah masuk pekan pertama, jadi baru banget mulai. Yang gue lihat sih kemarin Liverpool ya juara bertahan Liga Iya. Premier, mereka bisa menang 4-2 dari Bournemouth ya. Tapi ada satu momen yang bikin gue tuh kayak agak gimana balik ingat Premier League ya. Maksud gue di 2025 ini masih ada rasisme gitu. Karena kemarin waktu laga Liverpool dan Bournemouth tuh pemain Bournemouth Semenyo tuh dicengin bal karena rasis itu. Jadi ya biasa suara kulit. Iya. Lalu mau tau gak sih yang ngecengin dia juga orangnya disabilitas. Dan gue ini aneh sih, dia disabilitas tapi dia malah ngecengin orang yang kulitnya nggak sama dengan dia gitu. Jadi kayak masih gue bilang ntar kalau misalnya dicengin balik lebih parah kan efeknya. Oke, tapi kita nggak ngebahas itu kali ya. Kita ngebahas Premier League udah mulai dan Liverpool kemarin juga menang dan banyak juga tim-tim gede yang Kemarin juga big match kan, MU. ya MU big match juga. Tapi gue jujur banget, gue ngeliat permainan MU tuh bagus loh, menarik loh. Iya. Apalagi debutnya Mbeumo, Cunya gitu kan. Sesko gue nggak sempat lihat karena itu pemain sebentar doang ya. Ya sosok lah. Ya gitulah, mungkin karena baru Iya. bergabung dan juga Sesko juga belum sempat adaptasi dengan baik ya di ini ya. Jadi tapi apa ya gue bilang ya, harusnya MU bisa menang ya kalau menurut gue, cuman karena kesalahan dari Bayindir kiper MU kan Kurang build up dia. kurang build up. Iya. Ya sekali ada kiper build up juga kayak Onana kan levelnya kan. Nah maksud gue kemarin Bayindir salah antisipasi ya, akhirnya disambar sama Calafiori dan akhirnya golin ke-13 1-0. Gue sangat menyayangkan banget MU bisa kalah di kandang karena secara keseluruhan MU tuh mendominasi. Mainnya juga bagus sih kalau. Betul, gue juga setuju MU mainnya bagus, apalagi Matius Cunya ya udah dipakai nomor 10 dan jadi bintang baru di Old Trafford kan. Nah, gue yakin lah dia bakal jadi pembeda. Ya sih, kalau menurut gue juga mudah-mudahan ya MU kedepannya sih kalau mainnya konsisten ya, dan kipernya sih ya perlu better lagi ya. Karena boleh lah, tapi kalau gue MU bisa apa namanya, lebih baik lagi lah untuk lawan selanjutnya gitu. Gue juga sebenarnya ketika memang Ruben Amorim datang ke MU ya, gue tuh sebenarnya punya spekulasi bahwa Ruben Amorim ini salah satu pelatih yang memang berbakat sih kalau menurut gue. Karena pelatih-pelatih dari Portugal tuh sekarang ini lagi berkembang banget, lagi banyak banget yang bagus, dari Fonseca, Amorim, lalu Sergio Conceição juga pernah ngeraih 1 trofi sama Milan waktu itu. Jadi menurut gue banyak pelatih-pelatih muda dari Portugal yang memang lagi berkembang, yang lagi bagus-bagusnya gitu. Nah ketika Amorim datang ke MU, ya mungkin karena MU lagi down juga kali ya, jadi nggak begitu banyak perubahan yang dilakukan sama Amorim. Karena ketika pelatih itu datang di pertengahan musim, gue nggak yakin sih bahwa itu bisa merubah semuanya gitu. Ya karena kan butuh apa namanya tadi, adaptasi juga, terus betul. mempelajari apa namanya pemain-pemainnya kayak gimana kan. Betul. Mudah-mudahan aja apa namanya dari awal musim ini kan jadi bisa apa namanya bisa bikin perubahan lah buat MU ya. Cuman ya itulah, itu dari laga MU sama Arsenal kemarin, dan gue juga agak kaget sih kok Arsenal bisa bertahan gitu mainnya, terus mereka tuh mainnya counter attack gitu. Tapi ya itulah, mungkin memang lagi kurang beruntung aja kali MU gitu loh. Nah itu Premier League kali itu 2 match yang memang menurut gue menonjol lah ya di pertandingan Liga Inggris. Lalu ke Liga Belanda, gue menyoroti debut Justin Hapner nih bang. Jadi Justin Hapner ini menurut gue dibilang jelek enggak, dibilang bagus pun juga enggak. Nah karena kalau menurut gue Eredivisie sudah berjalan 2 pekan, jadi menurut gue si Justin Hapner ini bermain standar lah gue bilang. Jadi ya overall masih oke lah gue bilang.
ya masih cocok buat starter lah ya. Betul. Timbang yang back yang lain. Oh ya teman-teman, sekarang Justin Hubner itu main di Fortuna Sittard di Eredivisie, jadi itu kasta teratas Liga Belanda. Gue jujur gue bangga banget ada pemain Indonesia yang bisa main di Liga top Eropa gitu kan, walaupun main di klub yang kurang terkenal, tapi setidaknya levelnya itu naik banget gitu. Iya, soalnya kan ada klub besar juga di situ, contohnya kayak Feyenoord, Ajax, ada PSV, ya kan. Iya. Sebelumnya kan si Justin Hubner juga main di Wolverhampton yang itu juga akademinya, bukan skuad utamanya. Nah kalau menurut gua dengan dia datang ke Fortuna Sittard, menurut gua sih bagus ya. Apalagi juga Indonesia besok mau tampil juga kan di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Jadi gua berharap pemain-pemain Indonesia itu bisa tune in sih, bisa lebih matang gitu loh. Ya karena tadi udah ada beberapa pemain yang Kevin Dix main di itu kan di Mönchengladbach, Bundesliga, betul. Terus ya masih ada pemain-pemain lain yang main di Eredivisie juga. Yang mudah-mudahan ya Indonesia bisa lebih baik lagi. Gue juga berharap sih Indonesia bisa terus berkembang ya. Lalu ada Dan James juga di Go Ahead Eagles, dan faktanya Go Ahead Eagles bakal main di Liga Conference musim ini, jadi mungkin bisa dikatakan dia adalah orang Indonesia pertama yang main di liga ini ya. Jadi gue berharap bisa berkembang, Go Ahead Eagles juga bisa maju dengan baik ya kan di Conference League. Ya itu sih paling harapan gue. Liga Melon. Liga Melon. Liga Melon sih. Iya, itu juara hijau. Oh iya, kalau Eropa League ini ya Liga Malam Jumat ya. Tapi nggak apa lah, kan ketemu sama klub-klub yang lain kan. Ya setidaknya ada beberapa tim lah yang bagus. Lalu itu Eredivisie ya. Itu masuk ke Liga Prancis kali balik. Boleh. Liga Prancis, gue bilang PSG, gue bilang makin mendominasi nih bang. Iyalah. Kayak nggak ada lawan lagi nih PSG ini di. Ya dia juara bertahan terus dah. Dari siapa ya gue bilang pesaingnya juga AS Monaco. Bursa transfer kali ini mereka aktif loh, mereka datangin Pogba, Ansu Fati. Jadi menurut gua nama Pogba dan Ansu Fati ini cukup terkenal ya, apalagi Ansu Fati digadang-gadang jadi wonderkid di Barcelona, cuman ya itulah mungkin keberatan nomor punggung kali. Nomor punggung sama banyak gaya. Banyak gaya kali, jadi ya gua nggak tahu lah kenapa Ansu Fati itu bisa dikategorikan gagal gitu ya. Sayang banget potensinya. Ya mudah-mudahan aja di Monaco bisa lebih baik lagi, jangan mendorong lah, bisa biar ada lawan PSG. Sempet juga dia dipinjemin ke ke Brighton ya kan waktu itu di Premier League, dan menurut gua penampilannya juga nggak menarik sih. Jadi makanya Barca kenapa memutuskan untuk menjual dia, supaya ya mungkin nggak tepat juga untuk Ansu Fati di Barcelona, jadi dijual lah untuk berkembang juga nanti. Gitu kan. Lalu selain AS Monaco siapa yang gue bilang di Ligue 1? PSG, AS Monaco, Lyon juga gue bilang. Lyon makin parah sih gue bilang keuangan mereka tuh. Jadi mereka juga terancam untuk nggak bisa ikut ke liga-liga Eropa gitu. Jadi gue kasihan sih sebenarnya sama mereka. Lalu ada Marseille nih bang. Marseille ngedatengin Aubameyang. Gila. Sebelumnya ada Aubameyang sempat main di Marseille juga beberapa tahun lalu. Lalu akhirnya dia pindah ke Liga Arab. Tuh Al-Qadsiya kalau nggak salah namanya. Akhirnya dia balik lagi ke Marseille. Dan kemarin Marseille menang. Gue nggak tahu ya kenapa Marseille itu ngedatengin lagi Aubameyang. Menurut lo gimana? Gue kurang tahu sih ya kalau misalkan ini. Tapi mudah-mudahan aja Aubameyang ini bisa membawa Marseille menjadi lebih baik lagi lah. Dan gitu sih intinya mah. Iya sih memang. Cuman apa ya gue bilang ya, Aubameyang balik lagi di usianya dia udah agak senior lah, bisa gue katakan untuk usianya dia 6 tahun dia kan balik lagi ke Marseille. Marseille sih musim ini tampil di Liga Champions memang. Ya mungkin kalau menurut gue Marseille perlu kedalaman squad yang mumpuni ya untuk bertarung di Ligue 1, di Piala Liga Prancis sama Liga Champions. Ya mungkin itu sih kan pandangan gue. Nah sekarang kita lanjut ke La Liga. La Liga ya. La Liga kan kemarin kan klub gedenya tuh udah main kayak Barca, Real Madrid, Atletico nih. Atletico bisa kalah lagi, bisa kalah 2-1 padahal Julian Alvarez tuh free kick udah bagus banget tuh bang. Tapi kalah mereka 2-1. Ya kayaknya baru kemarin kan menang ya, musim kemarin kan pertama Ya mereka tuh
gue jarang lihat Atletico itu kalah ya di pembukaan musimnya, baru kali ini deh gue ngeliat Atletico itu kalah di opening match gitu loh. Ya gimana ya, sedih juga sih. walaupun gue enggak sih. Jangan. Nah kalau misalkan dari Barca ini kan lawan Mallorca tuh dia ngebantai 3-0 tuh. Iya 3-0. Ya, kita lihat kan si apa namanya Jamal kan. Megang nomor 10 sekarang. Gila ya. Terus Rapinya juga. Rapinya makin gigi kata gue sih anjir. Rapinya makin panas ya gue bilang di Barca ya. Tapi kemarin faktanya walaupun Barca menang 3-0 ya, tapi Flick tuh marah-marah. Lu tau gak dia marah-marah kenapa? Betul. Kan Mallorca 2 orang pemainnya kartu merah kan. Nah, Flick tuh marah-marah gara-gara kok cuma bisa menang 3-0. Harusnya bisa lebih. Mungkin bisa 5, bisa 7, bisa 100 mungkin ya. Cuman nah itulah yang disoroti sama Flick. Jadi lini depan Barcelona tuh seakan-akan tumpul gitu loh. Padahal pemain Mallorca tuh 2 orang kartu merah. Harusnya ini momentum untuk Barca tuh panen gol ya. Iya, bisa gitu nambahin ininya ya. Iya, defisit gol. Karena agregat gol juga suatu saat pasti perlu gitu. Ketika memang nanti ada poin yang sama, agregat gol yang diadu gitu kan. Bisa juga buat ini kan, apa namanya, top skor kan. Top skor, iya. Dan akhirnya Lamine Yamal ya menit terakhir ya baru nyetak gol ketiga tuh. Jadi itulah kenapa si Hansi Flick tuh agak marah sama pemain Barcelona, karena kok cuma 3-0, harusnya bisa lebih. Poinnya seperti itu sih yang gue baca. Ya kedepannya juga sih kata gue Barca kan menitnya tuh bagus ya, Pedri bagus banget gila. Dia ngatur temponya, gue lihat anjir bagus banget. Dari nyerang, bertahan, begitunya. Transisinya bagus gue lihat. Lini serang juga gue bilang nggak kalah bagusnya ya. Ada Robert Lewandowski, ada Lamine Yamal, Rapinya lagi di depan. Iya kan? Gue bilang Barcelona ini bukan tim yang kurang sih menurut gue. Jadi dari setiap lini tuh bisa berpeluang untuk mencetak gol gitu. Bener. Apalagi harusnya musim kemarin mereka tuh harusnya bisa lolos ini apa final champion kalau ya, tapi kalah sama Inter. Ya. Tapi Inter di mana ya? Malu sih itu kayaknya. Final paling memalukan aja. Ya, tapi Barcelona lebih malu sih kalah sama Inter, sama aki-aki gitu loh. Kayak berarti ya kan Barca nih apa namanya, dia pemainnya ya oke lah, mudah-mudahan ke depannya juga bisa terus dipucuk ya. Ya, karena pemain-pemainnya muda semua ya, muda semua. Masih yang umur 20 tahunan gitu kan. Jadi menurut gue sih Barca masih bisa panjang ya bertahan di level teratas. Iya benar-benar. Karena tadi ya pemainnya masih muda. Terus kalau sekarang nih Real Madrid nih. Rivalnya nih. Rivalnya. Kemarin kita lihat apa mainnya sih udah bagus ya, dia tuh apa namanya megang bolanya, ball possession-nya tuh betul. Lebih dari 70% kan. Tapi ya gitu sih out dia. Karena lawannya parkir bis, parkir tank kan. parkir bis, parkir apa lagi, parkir kontainer kali. Iya. Semua parkir dah pokoknya di situ di gawang. Ya akhirnya ya gitu. Kayak Mbappe kena selengkat, nggak tahu ya. Nah, gue nggak tahu deh. Harusnya kalau menurut gue ya itu penalti, karena memang jelas itu kena kakinya Mbappe. Iya kalau gue lihat sih kena kakinya. Walaupun kontaknya minim, tapi itu benar-benar kena kakinya Mbappe. Tuh, jadi gue nggak tahu kenapa wasit nggak ngasih penalti sama Madrid ya, karena apa gue nggak ngerti lah. Dan menurut gue cuma Mbappe sih yang gerak di sini. Karena dia ada di mana-mana aja tuh lawan satu apa namanya one face one gitu. One on one. One on one. Ya, one on one. One on one. Menang 1 orang lewat, 2 orang lewat, 3 orang lewat. Iya kata gue. Atau gue nggak ngerti ya, pergantian pelatih, mungkin pergantian sistem juga. Jadi mungkin ada beberapa pemain Madrid yang memang belum paham kali sama apa yang sistemnya Sabi ya. Iya, sistemnya Sabi. Karena kan dari sistemnya apa? Ancelotti langsung. Ancelotti kan santai, tiba-tiba datang Xabi Alonso. Geradak ruduk gitu kan, bermain dengan sistem, bermain dengan pola yang biasa bermain dengan ya sudah terserah lu mau main kayak gimana gitu kan. Sesuai kemampuan ini apa namanya individu pemain. Dan kalau menurut gue di sistem Xabi Alonso ini akhirnya Rodrigo jadi tumbal sih. Tuh, jadi Rodrigo akhirnya nggak kebagian tempat di lini depan. Akhirnya Madrid tuh milih Vinicius sama Mbappe ya. Kiri Vini, tengah Mbappe, kanan Brahim. Kadang justru malah Brahim dia sebenarnya yang dipakai sama
Xabi Alonso ya. Sebenarnya Rodrigo juga menurut gua bagus juga, dia taruh di kanan sama kiri juga bagus. Kanan kiri gue bilang oke sih. Oke, Bahkan sebagai striker tunggal juga dia sempat bagus loh di eranya Ancelotti loh. Iya. Waktu yang lawan City kan diumpan langsung gol gitu, gol pertama. Iya, Kata gua. di ngobrak-abrik Iya. juga. Dan di tengah tuh ada Bellingham, ada Valverde juga ya sama Guler ya. Oh, sama Mas Tantuono, welcome Iya, Mas Tantuono ya kan. Mas Tantuono. Tapi kan rumornya kemarin kan di daftarnya bukan di squad utama, tapi kemarin Di ini ya pemain cadangan kali ya Mas Iya. Tantuono ya. Tapi akhirnya dia dikasih jam terbang ya sama Xabi Alonso. Iya. Kasih kesempatan. Oke, paling itu kali ya dari La Liga ya. ya semoga si Madrid juga bisa melawan rivalnya ini Barcelona. Kata gue bakalan ini lagi kalah lagi Madrid. Karena Barcelona tadi pemainnya dia udah bagus, udah klop gitu nama sistemnya Flick kan. Tapi bakal kita lihat nanti siapa juaranya di La Iya. Liga. Ya pas El Clasico bang. Yang klasik Siapa yang lebih siap? dua itu aja sih paling kalau nggak ada Madrid Barcelona Atletico ya itulah. Oke, kita lanjut kemana ke Liga Italia bal ya. Serie A. Serie A, oh ya, Serie A baru mulai besok Sabtu bal. Tuh, jadi Sabtu jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Tapi kalau di Italia memang masih jam sore ya, Jumat sore gitu. Iya. Nah kalau menurut gua Italia ini ada Kevin De Bruyne, ada Luka Modric. Iya, Luka Modric baru Ya kan? pindah ke AC Milan. Jadi ini ada beberapa pemain bintang yang memang ya sebenarnya memang umurnya juga udah senior banget lah ya. Tapi kalau kata gue Modric itu umur hanyalah angka ya. Umur hanya angka betul. Sama Iya. kayak Buffon ketika dia di Juventus kan. Iya. Tapi Luka Modric umur 39 menjelang 40 tahun ini menurut gue dia masih matang banget ya, masih apa ya, masih layak banget untuk main di kompetisi tertinggi. Iya, stamina-nya masih oke lah. Stamina juga masih bagus banget. Terus apa namanya, leadership-nya juga masih bagus banget Iya. gitu loh. Kalau menurut gue kalau misalnya umurnya dia masih 25-26 gak bakal dilepas nih orang sama Madrid. Iyalah, karena ya tadi dia kan bisa ngatur permainan tempo tengah. Ya gue bilang beruntung banget dari Modric ya. Kemarin juga menang kan lawan Liverpool ya. Walaupun Dicoba, cuman Liverpool kalah jauh sih. Iya. Liverpool juara Liga Primer loh teman-teman. makanya itu dia. Sedangkan AC Milan Sedangkan AC Milan peringkat 9 di Liga. Nggak ngerti lagi gua. nggak ikut champion ya? Jangan kan Champions Conference League juga nggak ikut. Terus di Napoli ada temennya Lukaku nih di Belgia, yaitu Kevin De Bruyne. Iya, Kevin De Gua Bruyne. ini juga perekrutan yang menarik ya datang ke Serie A. Jadi ini menambah bukti kalau Serie A itu memang liga aki-aki. Liga aki-aki, tapi apa ya, menarik sih untuk gua mengikuti ya. Serie A ini tuh punya daya tariknya tersendiri gitu. Jadi orang-orang tuh selalu pengen tahu tentang Serie A gitu. Karena zaman berjaya-berjayanya kan ada kayak Nesta gitu. Betul. Iya, Nesta, Maldini, Del Piero, iya. Totti dan segala macam lah gitu lah. Selanjutnya kita ke Bundesliga lah ya, kayak Bundesliga. Liga Jerman kan. Jerman. Ya, lu semua udah tahu lah siapa juaranya Bundesliga. Apa digelar juga lu udah tahu lah itu siapa juaranya. Kalau nggak Munchen ya Dortmund. Kalau nggak Munchen ya Munchen. Karena Leverkusen udah babuk sekarang. Leverkusen dia semenjak ditinggal sama Xabi Alonso, menurut gua banyak banget pemain mereka tuh yang dijual ya. Salah satunya Florian Wirtz ya kan, pemain bintang mereka tuh ke Liverpool musim ini. Lalu ada Granit Xhaka yang pindah ke Sunderland. Jadi menurut gua sudah kayak Piala Bundesliga itu bakal ke Munchen banget. Iya sih, ya Mau udah. kemana lagi? Munchen doang yang cocok udah. Ada Dortmund, ada Leipzig, cuman menurut gua ya udah Munchen. Munchen sih udah Udah Munchen. liganya Munchen. Kalau menurut gua mah. Iya. Oke, teman-teman, paling itu dulu kali yang bisa kita bahas Ya sih, paling ya dari Liga Eropa itu ya udah kita kupas itu aja lah, kulit luarnya aja lah. Ya paling mau ngucapin selamat nonton kembali kali ya, karena Liga-Liga Eropa juga baru mulai semua. Ada yang minggu lalu, ada yang besok baru mulai, tapi enjoy teman-teman. Oke, enjoy. Thank you. Thank you.